Oke, jadi hari ini saya lagi ada di Bangkok karena saya lagi diundang sama Huawei untuk launching produknya yang menurut saya sih canggih-canggih. Dan kenapa ada di Bangkok? Karena event ini event yang gede. IPEC atau Asia Pasifik. Huawei Smart Launch IPEC 2022. Sebenarnya ada banyak produk-produk Huawei yang kemarin di launching di Smart Office Launch IPEC 2022, cuman beberapa ada yang belum masuk ke Indonesia atau entah kapan masuk ke Indonesianya. Jadi yang bakalan masuk ke Indonesia ada Huawei MateBook D16 yang sebenarnya udah pernah kita review juga. Jadi kalau misalkan kalian pengen lihat reviewnya bisa klik linknya ada di sini atau nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Terus juga ada Huawei MateBook X Pro. Nah ini menurut saya banyak fitur yang sangat berguna sih ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, buat yang belum tahu hierarki atau tier laptopnya Huawei, jadi kalau dari seri D itu ada seri D, terus juga ada DS belakangnya. Jadi ada D16, D16S, dan atasnya lagi ada MateBook X Pro. Jadi ini kayak semacam flagshipnya laptop dari Huawei. Dan yang baru di MateBook X Pro ini yang paling saya suka adalah trackpadnya. Karena trackpadnya ini punya 8 gesture baru yang sangat-sangat membantu kita. Jadi workflow kita itu bisa lebih enak gitu. Kalau misalkan kita slide dari kiri, dari trackpadnya itu kita bisa adjust brightness. Kalau misalkan bagian kanan kita bisa adjust volume. Terus kalau misalkan kita lagi putar video, bagian atas trackpadnya itu bisa kita adjust untuk mengatur playback video tersebut. Jadi kita bisa pause, next, forward juga, dan kita bisa atur untuk bar video tersebut. Itu keren sih ya, jadi bisa lebih praktis lagi. Terus kalau misalkan mau minimize sebuah window, kita tinggal klik aja bagian kiri atas trackpad pojok dan bagian kanan pojok kalau misalkan kita mau close window yang lagi berjalan. Kalau misalkan mau memunculkan lagi windownya, ternyata nggak ada gesturnya. Jadi kita harus klik di bagian aplikasinya tadi. Dan si MateBook X Pro ini tagline-nya itu See Greatness in Lightness. Karena untuk bahan materialnya, Huawei klaim kalau dia pakai micro arc oxidation yang membuat build quality-nya ini solid tapi bobotnya masih bisa tetap ringan. Coba kalian tebak berapa bobotnya? Bobotnya ini 1,36 kg. Dan yang menarik lagi di bobot yang ringan dan juga tipis ini dia pakai prosesornya itu prosesor seri H generasi ke-12 Alder Lake. Jadi prosesor yang biasanya digunakan di laptop gaming. Dan seperti biasa Huawei dengan seamless ekosistemnya, makanya namanya itu Harmony OS karena setiap device-nya itu bisa berharmoni dengan baik. Jadi kalau kalian tanya super device-nya juga sekarang lebih cepat ketimbang versi dahulu. Terus untuk layarnya ini juga resolusinya gede banget, ada di 3120x280 dengan dual color game mode juga. Refresh rate-nya kenceng 90 Hz. Dan yang pengen saya cobain nanti adalah super turbonya karena katanya bisa lebih kenceng tapi lebih efisien. Jadi untuk Huawei MateBook X Pro ini mungkin akan tayang di DKI itu sekitar tanggal 29 Agustus dan bukan saya hostnya karena saya lagi masih ada di Thailand. Jadi mungkin kalau nggak selin ya Chan ya. Tapi nanti akan saya briefing dari sini untuk fitur-fiturnya apa aja. Jadi biar fiturnya itu bisa ke-cover semuanya. Terus untuk fitur yang baru-baru lagi, Huawei klaim kalau dia adalah the world first TU VRANLAN iComfort 3.0 certification. Jadi TU VRANLAN tapi yang 3.0. Dan katanya ini adalah the world first. Jadi di dunia, Huawei yang pertama kali yang pakai TU VRANLAN 3.0. Terus layarnya ini juga punya fitur yang buat kalian yang suka di outdoor bakalan suka banget. Namanya adalah Nano Optical AR Layer. Jadi dia bisa meredus refleksi itu sampai 60%. Jadi kalau misalkan kita gunakan di outdoor atau di indoor yang cahayanya itu terik banget, biasanya kan ada kayak flare atau pantulan gitu ya. Nah layarnya ini dengan Nano Optical AR-nya itu bisa mereduksi pantulannya tadi. Sebenarnya fitur ini udah kita cobain ya di studio kemarin dan ya saya kasih spoilernya kayak gini lah kalau misalkan kita gunakan di luar. Terus kalau untuk konektivitas dia udah dual Thunderbolt 4 dan kalau di video ads-nya, advertising-nya sih dia harusnya udah Intel Evo generasi ketiga ya. Cuman untuk apakah benar seperti itu nanti di video reviewnya kita bahas. Terus dari sisi produktivitas untuk kerja atau rapat dari rumah gitu ya, dia punya fitur yang namanya AI kamera. Jadi ada follow kamera di mana kalau misalnya kita gerak-gerak, kameranya itu akan ngikutin seperti di MateBook D16 yang pernah kita coba. Terus juga ada virtual background. Jadi biasanya bakalan sering yang tanya itu apakah
backgroundnya bisa diganti untuk rapat di Zoom, nah itu bisa semua. Nah enaknya dengan Huawei Control Panel ini kita tinggal ganti aja di Huawei Control Panelnya, nanti aplikasi lain kayak Google Meet dan juga Zoom itu bakalan ngikutin secara default, kita tinggal ganti aja di Huawei Control Panelnya. Terus untuk mic-nya dia juga udah built-in dengan 4 mic yang ada AI noise cancellingnya, jadi kalau misalkan mau fokus ke suara kita aja itu bisa dengan di enhance. Dan dari sisi entertainment dia juga udah punya 6 sound, ada 6 speaker dari Huawei dan 4 speakernya MacBook X Pro yang dulu aja itu suaranya udah kayak stereo gitu, apalagi 6, wah kayaknya bakalan lebih imersif lagi. Lanjut ke device selanjutnya yang bakalan masuk ke Indonesia itu ada MatePad Pro. Yang Huawei klaim kalau ini adalah PC level multitasking, jadi tablet rasa PC. Karena layaknya PC kita bisa multi window, terus juga ada card folder juga. Dan tablet menurut saya part yang paling utama yang harus diperhatikan oleh sebuah brand adalah layarnya. Dan layar dari Huawei ini juga udah cukup memuaskan karena dia punya screen to body ratio yang tipis banget dengan 92% screen to body ratio. Panelnya pakai OLED, refresh rate-nya juga kenceng 120 Hz. Dari sisi ketebalan dia cuma nggak sampai 500 gram, cuma 449 gram aja. Dimensi layarnya itu 11 inch dan ketebalannya cuma 5,9 mm. Dan kemarin tuh didemokan dengan Smart Magnetic Keyboard-nya Huawei, dan yang sekarang kalau misalkan kita beli Smart Magnetic Keyboard-nya, saya nggak tahu ya itu bakalan ada di bundling promo ketika pre-order atau harus beli terpisah, kita lihat aja nanti. Cuman untuk Smart Magnetic Keyboard-nya ini sekarang ada tempat pensilnya gitu. Jadi di dalam Smart Magnetic Keyboard-nya ini kita kayak semacam dikasih tempat garage atau garasi buat stylus, buat pensilnya. Jadi biar nggak gampang hilang. Ya sebenarnya tambahan yang simple, tapi tambahan itu berguna banget buat saya yang orangnya gampang hilang. Dan fun fact, dompet saya itu ketinggalan di taksi ketika saya transit di Singapura. Jadi saya harus shout out dulu ke YouTuber Cupu yang udah membantu saya untuk mengembalikan dompet saya, nanti dikirim lewat FedEx. Dan ya dompet aja lupa, apalagi stylus ya. Ya itulah. Jadi makanya buat Huawei good job udah kasih kayak semacam garasi di bagian belakang tabletnya. Terus ada fitur yang menurut saya bakal membantu banget buat kalian yang suka drawing. Kemarin itu juga sempat ada presentasi dari profesor, desainer yang benar-benar terkenal dari Malaysia, yang biasanya riwa-riwi dari Malaysia dan London. Dan kalau misalkan kita buka multi window, sebelah kanannya itu galeri, sebelah kirinya itu aplikasi untuk drawing, kita bisa langsung pick kayak semacam eyedrop dari aplikasinya itu. Terus kita bisa pilih palet warnanya dari galeri yang kita buka. Jadi kalau misalkan kita mau pilih warna palet yang ada di galeri tersebut, bisa tinggal di pick aja kayak di Photoshop, tinggal pilih eyedrop warnanya apa. Jadi kita bisa kayak langsung menyesuaikan gitu, tone warnanya, palet warnanya bisa langsung kita sesuaikan. Jadi fitur ini buat yang suka drawing menurut saya bakalan lebih membantu, apalagi buat yang belum hafal dengan color palette, dengan kode-kode warna, wah tinggal eyedrop aja beres. Terus barang selanjutnya itu ada monitor juga, beberapa monitor yang bakalan dimasukkan ke Indonesia. Cuman itu kita bahas ketika udah ada device-nya aja, karena monitor itu saya harus review dengan color gamut-nya itu harus saya cek, fitur-fiturnya juga banyak jadi harus dicek. Kemarin yang sempat nyobain sampai deep itu FreeBuds Pro generasi kedua ya. Itu kalau misalkan kita ngomongin noise cancelling, di situ kan rame banget ya, jadi crowded kayak ada ribuan orang, mungkin ya sekitar 1000 orang lah. Dan ketika saya cobain FreeBuds ya dan saya aktifkan noise cancelling, itu kayak 1000 orang itu langsung lenyap gitu. Jadi suaranya itu kayak bener-bener saya otomatis budek. Terus kalau misalkan saya play lagu, itu langsung kayak ya saya di dunia saya sendiri gitu. Jadi sepekat itu, sebudek itu untuk noise cancellingnya. Terus juga ada fitur biasa kayak awareness. Jadi kalau misalkan kita lagi outdoor olahraga, fitur awareness ini kalau misalkan ada truk yang ngebel tiba-tiba tet gitu kan, kalau misalkan pakai noise cancelling kita nggak denger ya. Kalau misalkan mode awareness ini kita masih bisa denger dan lagunya masih bisa kedenger juga. Dan jelas semua perangkat Huawei tadi udah support dengan super device. Jadi kalau misalkan mau konekkan dengan FreeBuds Pro dengan Mate View, dengan monitornya tinggal digeser-geser seperti ini aja. Seperti yang pernah kita demokan di super device ketika kita nge-review hampir semuanya sih ya. Hampir semua review Huawei kita demokan super device. Terus kalau kalian tanya apa aja yang nggak masuk ke Indonesia, ada yang saya sayangkan sih ya kenapa nggak masukkan ke Indonesia. Karena ada laptop yang prosesornya itu pakai Alder Lake generasi ke-12. Dan dia Intel Core i9, bukan Intel Core i7. Tapi sayangnya entah nggak masuk atau belum masuk. Terus juga ada MacBook D16s yang dia lebih bagus ketimbang D16, tapi katanya juga belum masuk atau nggak masuk ke Indonesia, jadi kita lihat dulu aja nanti. Terus juga ada Huawei Mate X2 yang lipat itu, cuman itu kayaknya nggak masuk ke Indonesia, tapi kemarin sempat saya storykan di Instagramnya DKD @DKLaptop.
apalagi ya yang nggak masuk ke Indonesia, kebanyakan smartphone sih ya. Banyak smartphone-nya itu yang saya buat cobain FreeBuds Pro itu dia juga lipat. Kalau yang XS2 itu kan fold, tapi kalau yang di FreeBuds Pro itu kayak semacam flip. Jadi kalau gini sama gini gitu. Ya sayang sih kalau misalkan nggak masuk ke Indonesia ya. Semoga aja bisa masuk dengan harga yang relatif terjangkau. Jadi kesimpulannya terima kasih buat Huawei yang udah mengundang saya ke Bangkok untuk acara IPEC atau Asia Pacific Smart Office Launch 2022 Huawei di Bangkok. Dan semoga sukses dengan semua launchingnya, semua produk-produknya bisa diterima masyarakat Indonesia dengan baik. Tergantung harganya juga nantinya. Jadi kalau harganya nggak mahal-mahal sih seharusnya bakalan banyak yang beli. Jadi ya nggak usah mahal-mahal lah ya. Oke, jadi saya Dika Setia Budi and see you on the next video. Bye-bye.